Jadi Islam itu begitu melindungi kepentingan perempuan dan memperhatikan kenyamanan mereka dalam bersosialisasi. Banyak kasus terjadi karena seorang individu itu sendiri yang tidak menyambut ajakan Al-Quran untuk berjilbab. Kita pun masih melihat di sekeliling kita, ya, mereka yang mengaku dirinya muslimah masih tanpa malu mengumbar auratnya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya rasa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satu diangkat maka akan terangkat kedua-duanya. Hadis ini sahih, ya, berdasarkan syarah Syekh Albani dalam kitab Adabul Mufrad. Kalau kita lihat kandungan surah An-Nur ayat 31, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hamba-hambanya. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mukminah untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk hambanya yang beriman. Maksud menjaga pandangan ada tiga. Pertama, menjaga pandangan diibaratkan panah setan yang siap ditembakkan kepada siapa saja. Panah setan ini adalah panah yang jahat yang merusak dua pihak sekaligus, yang si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang lain, pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari musuh iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya. Nah, lafal hadis tersebut itu ada di dalam kitab Ad-Da'wa karya Ibnu Qayyim. Panah yang dimaksud adalah panah pandangan liar, maksudnya, ya, yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan, karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. Dalam hal ketidaksengajaan memandang sesuatu yang haram, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, janganlah engkau mengikuti pandangan pertama yang tidak sengaja dengan pandangan berikutnya, karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang kedua. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, dihasankan oleh Syekh Albani. Menjaga pandangan yang kedua adalah maksudnya menjaga kemaluan. Orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya pasti tidak menjaga pandangan. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan bisa dilakukan jika seseorang tidak bisa menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dan menjaga kehormatan. Jadi menjaga kemaluan itu sangat penting, ya, untuk apa? Terhindar daripada perbuatan zina. Alhamdulillah, ya, semoga kita terhindar dari perbuatan zina tersebut. Karena dengan terjerumusnya ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak, orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri atau suami, dan anak akan ikut tercemar. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 29-31 yang artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa menjaga yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-Ma'arij ayat 29-31.
Allah Subhanahu wa taala sangat melaknat orang yang berbuat zina dan menyamaratakan antara zina itu dengan syirik. Masya Allah ya. Antara zina dan syirik itu sama dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tiga perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ketiga, maksud dari menjaga pandangan adalah menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram, kecuali yang biasa tampak dengan memberikan penjelasan siapa saja boleh melihat, sebagaimana ada dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita. Di samping ketiga hal di atas, ya, Allah SWT menegaskan bahwa walaupun auratnya sudah ditutup, namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara, termasuk dengan menghentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya terdengar, hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat, karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap, kita akan beruntung. Tentang menutup aurat, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Ummi Atiyah. An Ummi Atiyah qalat amarna Rasulullah SAW an nukhrijuhunna fil fitri wal adha al awatik wal huyyan wa zawat al khudur fa amma al huyyadu fayatazilna as-salata wa yashhadna al khayra wa da'at al muslimin. Qultu ya Rasulullah, dana la yakunu laha jilbab. Qala talbisaha ukhtuha min jilbabiha. Rawahu Muslim. Dari Ummu Atiyah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis tersebut dapat kita lihat bahwa perintah Allah SWT kepada para wanita untuk menghadiri prosesi salat Idul Fitri dan Idul Adha, walaupun dia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak punya jilbab pun bisa meminjamnya dari wanita lain. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah kedua sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kandungan hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berisi tentang kemurkaan oleh Allah SWT terhadap orang yang menjulurkan pakaiannya dengan maksud menyombongkan diri. Kandungan hadis di atas adalah perintah Allah SWT kepada para wanita untuk menghadiri prosesi sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun dia sedang haid, sedangkan dia mungkin sedang dipingit atau tidak memiliki jilbab, bagi yang sedang haid maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lain. Wanita yang tidak punya jilbab bisa meminjamnya dari wanita lain yang mempunyai jilbab. Jadi hal ini menunjukkan pentingnya dakwah atau khutbah kedua sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini menunjukkan pentingnya dakwah khutbah yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dapat kita simpulkan untuk video kali ini bahwa
menutup aurat itu hukumnya wajib sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 9 dan Quran surah An-Nur ayat 31 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menutup aurat yang diriwayatkan dari Ummi Athiyyah. Terkecuali aurat itu untuk misalkan suami, istri, anak atau anak suami, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau sesama muslimah yang satu agama, ya, maka itu diperbolehkan. Bagi wanita yang haid itu sangat dianjurkan sekali menghadiri sholat Idul Fitri atau Idul Adha, walaupun hanya mendengarkan khutbahnya tanpa mengikuti sholat berjamaah. Adapun batasan aurat laki-laki atau perempuan, ya, itu berbeda. Pertama, batasan aurat perempuan tadi kita bisa lihat, ya, bahwa batasan aurat perempuan seluruh tubuhnya terkecuali muka dan telapak tangannya. Nah, itu adalah batasan aurat perempuan. Sedangkan batasan aurat laki-laki tadi adalah bagian pusat sampai bagian lutut, itu adalah bagian auratnya laki-laki. Maka kita wajib hukumnya menutup aurat tersebut sebagaimana wajib, ya, dalam kaidah fikih. Apabila kita melaksanakan perintah tersebut maka kita akan mendapat pahala, dan apabila meninggalkan kita akan mendapat dosa. Ma yasabu ala fi'alihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Mungkin sampai di sini video saya, semoga ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel YouTube kami ini. Dan tentunya kami akan menanyakan sebuah tayangan-tayangan yang insyaallah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.